Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone yang masih asing banget di studio Legawa Gadget. Dan ini pertama kali banget saya beli smartphone-nya. Ini dia, kita sambut smartphone Luna V6. Ya, jadi cukup ramai ya teman-teman gadget yang request untuk saya unboxing smartphone-nya. Jadinya saya turutin aja dan sudah terbeli Luna V6 ini. Ya, jadi katanya Luna ini smartphone lokal yang dimana saat saya cek dia sepertinya ada hubungannya dengan Evercost. Tapi saya kurang tahu, langsung aja kira-kira bagaimana kelengkapan dari smartphone Luna ini. Langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Jadi ini dia box dari smartphone Luna V6 yang dimana cukup banyak teman-teman gadget yang request dan akhirnya sudah sampai di studio Legawa Gadget. Yang dimana saya beli smartphone ini di kisaran harga Rp1.700.000. Dan saya cek harganya sekarang ternyata sudah turun di kisaran Rp1.650.000. Jadi lumayan banget ya, sudah turun Rp50.000 padahal belum ada 1 minggu sejak dia launching. Oke, kita lihat dari boxnya. Yang pertama, ini feel-nya cukup premium karena overall berwarna hitam seperti ini. Dan di sini ada gambar setengah smartphone-nya yang tepatnya ada di bagian kamera dan ada tulisannya Luna. Dan di sini ada tulisannya Maximum Performance dan ini V6-nya cukup samar-samar ya, dan ada 6GB ini untuk RAM-nya. Jadi overall saat saya lihat spek dan harganya ternyata cukup worth it sepertinya. Jadinya langsung aja kita unboxing dulu. Jadi di bagian kanan di sini ada spesifikasinya. Jadi layarnya 6,5 inci IPS, jadi sudah IPS LCD. Kemudian octa-core, ini kalau nggak salah dia menggunakan UniSoC T606 dan 6GB RAM. Jadi lumayan, 1,7 dapat 6GB RAM dan Intelnya di 128GB. Jadi mantap ya untuk memorinya. Kemudian baterainya di 5000 mAh, kemudian 20 megapiksel untuk kameranya dan 8 megapiksel di kamera depannya. Dan sudah Android 12. Oke, mantap. Dan di bagian belakangnya ini ada penghargaan yang sudah dicapai ya. Jadi ada penghargaan Cellular Award 2018. Ini udah lama banget. Yang dimana sebenarnya brand Luna itu sudah cukup lama ya jualan di Indonesia dan dia sempat vakum. Dan akhirnya tiba-tiba keluar dengan Luna V6 ini. Oke, langsung aja kita unboxing. Dan oh ya, saya belinya yang warna biru. Ini ada tulisannya nggak ya, warna biru? Oh ya, ini dia. Jadi warna biru tapi boxnya ternyata juga berwarna hitam kayak gini. Oke. Kita lihat kira-kira bagaimana berwarna birunya dari Luna V6 ini. Dan kita lihat di sini ternyata dia juga tidak ada segel. Jadi ciri khas banget smartphone lokal itu biasanya nggak ada segel. Dan saya juga sebenarnya kurang tahu ya dia lokal atau enggak. Apakah dia juga brand Cina ataukah lokal. Soalnya kalau dicek dia sepertinya ada hubungannya dengan Evercost. Oke, ini dia. Langsung kita buka untuk boxnya. Kita langsung disambut oleh smartphone-nya. Ini dia Luna V6. Yang dimana ini perdana ya saya unboxing Luna. Namanya lucu juga soalnya. Oke, warnanya biru, samar-samar terlihat di sini. Yang dimana sepertinya rata-rata juga yang diperlihatkan tuh warna hitam. Makanya saya belinya warna biru kayak gimana soalnya. Dan ini dia untuk warna birunya. Oke, jadi warna birunya ternyata biru yang cerah ya, bukan biru yang gelap. Sebentar, saya kletek dulu biar feel-nya lebih mantap. Dan ternyata ini lemnya kurang bagus, jadinya aduh nempel di sini. Jadi dia untuk smartphone-nya, desainnya. Oke, sebentar, ini saya bersihin dulu soalnya kurang bagus ya dilihatnya ya lemnya. Setelah cukup kecewa soalnya untuk lemnya ini susah dibersihkan. Ternyata saya cek ini untuk bagian backcase-nya dia ada pelindung plastiknya. Ini jadi kelihatan apa enggak, ada plastiknya pelindungnya. Dan di bagian depannya juga ada pelindung plastiknya. Jadi sudah ada screen protectornya. Jadi ini full proteksi, mantap. Oke, langsung kita buka dulu. Yang pertama, ini bagian depannya sudah ada ini screen protector. Jadi aman dari plastik tapi nggak masalah. Dan ternyata bagian belakangnya juga ada plastiknya, bisa dikletek. Sebentar. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Oke, dan plastiknya bisa dikletek. Jadi bagian belakangnya juga sebenarnya ya dia terlindungi. Asalkan kalau tadi saya yang leteknya mungkin lebih hati-hati untuk lemnya, jadinya nggak nempel. Jadinya ini full proteksi. Dan untuk desainnya overall terasa keren ya, sebuah smartphone lokal.
Jadi bisa dilihat ini birunya biru terang. Kalau zaman sekarang bilangnya ini biru ice ya, jadi ice blue. Jadi cukup keren. Ada tulisannya Luna di sini. Dan untuk bagian kameranya ada 3 kamera yang dimana ini setupnya mirip seperti brand sebelah yang berwarna oranye. Jadi ada 2 besar dan 1 kecil di sini dan ada 1 single flashnya. Oke, di bagian bawahnya ada tulisannya AI kamera. Dan kalau saya pegang untuk build quality, sebentar. Oke, ini build quality-nya bagus. Jadi build quality-nya sudah terasa cukup solid, tidak ada bagian yang terasa kopong. Padahal tadi saya kira bakal kopong-kopong gitu ya, soalnya smartphone-nya cukup murah dan speknya cukup oke. Dan untuk bagian pinggir-pinggirnya juga potongannya ini sudah halus, jadinya nggak ada komplain saya untuk build quality-nya, ini mantap. Dan untuk bagian bawah ini ada jack audio 3,5 mm, kemudian ini ada mikrofon dan dia sudah menggunakan Type-C. Mantap, jadi sudah Type-C juga, bukan micro USB tapi sudah Type-C dan ini ada speakernya. Di bagian kanan ini sudah ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint, jadi mantap ya. Fingerprintnya nggak di belakang tapi sudah di tombol power dan di atasnya ada volume up and down. Oke, dan di bagian atasnya ini polosan, jadi nggak ada mikrofon. Dan bagian kiri ini ada Star. Ini apa ya? Ini jadi ada tombol akses lain, sepertinya mungkin akses ke Google. Dan di sini juga ada SIM tray-nya. Nanti kita cek apakah triple slot atau hybrid. Oke, untuk overall desain dan build quality ini saya acungi jempol untuk produk lokal yang harganya cukup terjangkau. Mantap. Dan ini keren juga ya kameranya ya. Jadi pantulan cahayanya bagus juga, walaupun cukup mirip dengan brand sebelah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita buka dan di sini ada Luna hard case. Oke, jadi case-nya aja eksklusif kayak gini ya, ada tempatnya tersendiri dan menggunakan kardus kayak ini atau kertas. Kita unboxing dulu. Dan ini dia, untuk dia bukan hard case tapi soft case, jadi dari silikon ya, ini mantap ya. Dan kita lihat ini untuk proteksinya di bagian sudut-sudutnya ada seperti untuk gelembung supaya tidak pecah ya kalau jatuh, jadi lebih aman. Dan di bagian kameranya juga ada tonjolan yang dimana melindungi untuk bump kameranya. Oke, jadi untuk soft case-nya ini cukup terasa ini ya, kuat ya. Coba kita pasang dan sangat terpasang dengan pas. Jadi tidak longgar dan tidak terlalu susah juga dipasangnya. Bagian belakangnya seperti ini. Oke, cukup terasa ini ya, mantap ya, jadi seperti aman. Jadi ada banyak desain-desain di sini. Oke, overall cukup mantap untuk soft case-nya sebuah smartphone lokal. Oke, kita lanjut lagi. Dan di sini ada apa ini? Luna bahasa Korea. Ini dari Korea lokal atau Cina sih? Kalau nggak salah ini Korea ya. Dan ada gambar bulannya di sini, setengah bulan. Ini apa? Coba kita buka dulu. Cara bukanya gimana? Star. Oh, dari sini kah? Nggak bisa dibuka kayaknya nih. Jadi dia nempel ya, kayaknya nggak bisa dibuka. Langsung aja kita coba ambil. Diambil tapi juga susah. Sebentar, saya bingung. Oh, dari bawah sini sepertinya. Coba kita tarik dulu. Dan ini dia, ternyata kita dapat ini SIM ejector yang dimana desainnya cukup besar di sini. Ini dia SIM ejector. Kemudian kita mendapatkan kartu garansi. Jadi ini kartu garansi. Langsung aja kita cek untuk service centernya ada di mana saja. Dan ini dia untuk service center Luna. Jadi di Yogyakarta ada, di Jalan Legend Suprapto. Jadi aman ya di Jogja. Di Jogja ada, di Surabaya ada, Solo, Semarang, Medan, Lampung, Bandung, Jakarta. Jadi untuk teman-teman gadget yang tinggal di daerah yang sudah saya sebutkan ini cukup aman ya untuk membeli smartphone Luna karena ada garansinya. Oke, mantap. Kemudian ini dia, kita dapat petunjuk penggunaan sepertinya. Dan ini sangat simple banget, sepertinya memang dia tahu kalau nggak banyak yang baca ya untuk petunjuk penggunaan. Dan ini seperti gambaran umum dari smartphone Luna V6. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini kita dapat silica gel. Jadi ciri khas smartphone lokal biasanya dapat silica gel supaya tidak jamuran. Dan juga kita dapat stiker Luna. Ini dia Luna. Oh, tulisan Luna yang ada banyak di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita dapat ini dia untuk kabel datanya dan ada segel lunanya. Oke, dia sudah Type-C dan berwarna hitam seperti ini. Untuk ukurannya nggak begitu panjang sepertinya.
Kalau saya pegang sepertinya build quality-nya nggak oke-oke banget untuk kabel datanya, masih terkesan murah. Dan yang terakhir kita mendapatkan ini dia, Star. Kepala charger yang diambilnya cukup susah. Star, ini susah ngambilnya. Jadi nempel banget. Gimana sih? Tolong Luna, ini terlalu ngepas. Nah, akhirnya keambil juga. Dan ini dia untuk chargernya, dia outputnya maksimal di 5 volt 2 ampere, jadi maksimal di 10 watt saja. Dan jujur aja untuk chargernya ini sangat ringan, dan untuk tulisannya terasa kurang berkualitas. Jadi untuk chargernya terasa murah, untuk kabelnya terasa murah, dan kepala chargernya juga mungkin bisa diperbaiki ya supaya lebih feel-nya premium, soalnya ini agak kurang. Kemudian untuk boxnya juga lihat ukurannya seperti tidak pas. Jadi nih, ini boxnya gede tapi untuk partisinya di sini kekecilan, jadinya goyang-goyang kayak gini. Jadi ini harus diperbaiki juga. Padahal tadi untuk chargernya ini ngepas banget ya. Jadi untuk desainer boxnya mungkin harus lebih diperhatikan lagi untuk ukurannya. Oke, tadi saya janji untuk ngecek apakah triple slot atau hybrid. Jadi kita cek untuk SIM tray-nya. Apakah hybrid atau sudah triple slot. Dan untuk SIM tray-nya dia sudah sebentar. Jadi dia hybrid, cukup disayangkan di sini. Tentunya kita harus memilih ya, mau menggunakan SIM atau micro SD. Oke. Tapi saya rasa sekarang sudah nggak begitu masalah, soalnya apakah masih banyak ya mungkin yang pakai dual SIM, soalnya saya juga jarang pakai dual SIM. Langsung aja coba kita hidupkan, baik kira-kira bagaimana pandangan awal dari smartphone Luna V6. Ini dia tampilan awal dari smartphone Luna V6. Ini kalau kita lihat di sini ternyata untuk sisi-sisi di layarnya sudah cukup tipis ya untuk di harga 1 jutaan, jadi sudah oke, tidak terkesan tebal. Dan untuk layarnya juga warnanya cukup oke dengan resolusi yang HD plus saja, jadi nggak begitu tajam. Tapi overall saya sudah cukup suka dengan layarnya, ini sudah cukup baik. Ini dimana untuk smartphone lokal biasanya di bagian pinggir-pinggiran itu ada screen bleeding, tapi ini tidak ada, jadi mantap untuk di Luna V6 ini. Oke, kemudian kita lihat untuk softwarenya kira-kira bagaimana. Jadi ini dia untuk UI-nya. Seperti biasa untuk smartphone yang brand-brand cukup unik seperti ini ya. Jadi Luna, kemudian brand-brand seperti Advan, Evercost itu dia menggunakan Android stock. Jadi sangat bersih. Teman-teman bisa lihat di sini sangat bersih ya. Jadi minim bloatware. Mantap, ini adalah keunggulan dari sebuah brand lokal biasanya seperti ini. Dan kita cek untuk lebih tepatnya softwarenya. Sebentar. Ini dia untuk softwarenya, jadi kita tidak bisa melihat dia menggunakan UI apa, soalnya tidak ada keterangannya. Tapi yang pasti di sini dia sudah menggunakan Android 12, jadi Android yang ya belum ketinggalan, masih termasuk baru. Walaupun sekarang sudah ada Android 13 ya yang terbaru, tapi saya rasa di Android 12 ini masih oke. Ini dia Android 12 dengan UI stock, jadi Google Stock ya. Jadinya terasa sangat bersih dan cepat untuk gerakannya. Apalagi RAM-nya dia sudah 6 GB, jadi termasuk banyak RAM-nya di harga 1 jutaan. Ini mantap. Oke. Kemudian kita lihat untuk free memorinya, yang dimana biasanya ini adalah kelebihannya dari Android stock. Jadi free RAM-nya, kemudian free internalnya. Ini dia untuk RAM-nya, free-nya masih di 3,6 GB. Jadi yang sudah digunakan hanya di 36% saja, masih sangat lega. Ini dia nikmatnya menggunakan Android stock ya, jadinya masih mantap untuk free RAM-nya. Dan internalnya juga baru 2% saja yang sudah digunakan, jadi free-nya di 112 GB, masih sangat lega. Jadi memorinya di Luna V6 ini masih sangat-sangat lega, mantap. Kemudian kita lihat untuk spek lainnya, ini dia untuk chipsetnya menggunakan UniSoC T606, yang dimana ini sudah cukup bertenaga ya untuk main game di 2023. Nanti kita ada gaming testnya juga, jadi jangan lupa untuk di subscribe. Kita lanjut lagi di sini untuk memorinya, dia sudah berjenis UFS, jadi bukan eMMC tapi sudah UFS. Ini 2.1 atau 2.2 tidak ada keterangannya, tapi yang pasti sudah UFS ya, ini mantap. Jadi bukan eMMC. Oke, untuk di awal ini speknya cukup oke. Kemudian kita lanjut untuk sensornya apakah lengkap atau tidak. Kita cek di sini.
Dan untuk sensornya, oke, cukup disayangkan ternyata sensornya banyak yang absen, jadi tidak ada magnetik, kemudian gyroscope juga tidak ada, walaupun software pun tidak ada, jadi ini cukup disayangkan. Soalnya brand lokal yang harganya mirip-mirip ada yang sudah menggunakan gyroscope hardware, tapi ini gyroscope saja malah tidak ada. Jadi kelemahan utamanya saya rasa ada di sensor ini, sangat banyak yang di absen di sini. Pada tulisannya di sini maksimum performance, jadi saya kira bakal pengalaman gamingnya mantap ya. Tapi saya rasa dengan tidak hadirnya gyroscope ini cukup mengurangi pengalaman gaming kita. Cukup disayangkan. Oke, kita lihat lagi di sini. Sekarang kita lanjut ke kameranya. Kira-kira bagaimana untuk UI kameranya, dan ini dia UI kameranya sangat ini ya, ciri khas understock, jadi simple banget. Ada mode Pro. Kita lihat untuk mode Pro-nya. Oke, dia shutter speed bisa kita atur. Jadi shutter speed-nya bisa diatur sampai di 5 detik, jadi bisa sampai di 5 detik untuk shutter speednya, mantap. Kemudian autofocus juga bisa kita setting untuk manualnya. Oke, kemudian ISO juga bisa kita setting, bisa sampai di 6400, dan terakhir white balance-nya juga bisa kita atur. Jadi overall untuk mode Pro-nya ternyata ini bukan gimmick yang mantap, terutama ada shutter speed-nya di sini yang lumayan lah, bisa 5 detik ya. Jadi kita bisa foto cahaya berjalan di sini. Jadi walaupun smartphone dibilang lokal ya, orang-orang bilangnya lokal, tapi untuk fitur kameranya sudah ada mode Pro-nya. Kemudian ada mode portrait di sini, dan kita bisa atur untuk bukaan bokehnya mau seberapa. Oke, bisa sampai f0,95, ini harusnya bokeh banget ya kalau lensa sungguhan. Dan ada SDR-nya juga di sini. Oke, mantap. Kemudian kita lihat lagi di sini ada panorama. Selanjutnya ada, oke, udah habis sepertinya. Ada AI dan ini ada video. Kita lihat untuk videonya, dia maksimal settingannya bisa sampai di mana. Jadi untuk videonya dia maksimal bisa sampai ini dia. Maksimal di Full HD 30 fps, bisa di HD 30 fps, dan dia maksimal hanya di 30 fps saja, jadi tidak bisa sampai di 60 fps. Dan saya cek untuk stabilisasinya juga tidak ada. Oke, kemudian ada more. Di more, nah ini dia ada mode malam juga ternyata, naik Pro. Nanti kita review juga ya untuk kameranya, jadi di gadget review dari Luna V6 ini soalnya cukup menarik. Tapi kalau saya lihat sekilas pandang di sini sepertinya warnanya agak oversaturated, jadi agak kurang natural. Dan ya nanti kita lihat aja di gadget review. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Oke, untuk kamera depannya ini terlihat cukup pucat ya warnanya. Jadi warnanya kurang banget, masih pucat. Ciri khas smartphone lokal biasanya kamera depannya kurang bagus. Ini saya lihat sendiri langsung kurang. Coba videonya. Dan videonya sama saja. Jadi untuk kamera sepertinya kamera depan ya khususnya ini masih agak kurang. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pandangan awal dari Luna V6 ini, yang dimana saya cukup penasaran dengan performanya. Kira-kira UniSoC T606 dengan RAM 6GB yang cukup besar dan understock bakal sepowerful apa smartphone ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe untuk tahu lanjutannya dari Luna V6. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Luna V6. Apabila saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel GeoGadget supaya lebih semangat lagi buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.